untuk Business Communication Skill dari Telkom Indonesia tahun 2022 dan untuk satunya yaitu Persuasive and Effective Communication by Telkom Indonesia di tahun 2021. Dan untuk organisasi yang selama ini aku tekuni adalah masih dua ya teman-teman ya. Yang pertama di Forum Indonesia Muda Angkatan 20 dan di Garda Pangan sejak tahun 2017 sampai sekarang. Seperti itu. Jadi teman-teman mungkin aku adalah orang yang sangat-sangat T-shape ya, yang sangat-sangat generalis. Bisa sebagai marketing communication, project manager atau program manager juga bisa, MCing juga bisa, moderator juga bisa, ataupun juga concernnya di bidang lingkungan maupun food waste system and management juga bisa. Seperti itu. Nah, malam hari ini kita bakalan ngomongin tentang strategi komunikasi. Bagaimana teman-teman bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Nah, ini teman-teman siapa nih yang pernah di ghosting nih? Atau Tamam nih pernah di ghosting? Atau gimana nih? Gitu. Jadi sebenarnya teman-teman di ghosting ataupun juga misal em, tidak mendapatkan jawaban atau respons yang oke itu berawal dari komunikasi yang buruk. Jadi untuk malam hari ini kita akan membicarakan gimana strategi komunikasi yang baik, memulai public speaking dengan keren gitu ya. The power of words gitu. Bagaimana caranya kita merangkai kata-kata atau kalimat dengan baik agar mempunyai nilai value lebih dibandingkan ketika kita ngomong biasa aja gitu. Nah, malam hari ini juga kita akan belajar bagaimana caranya. Mungkin teman-teman ada yang ngomong, oh, aku nggak jago public speaking karena aku introvert. Aku nggak jago public speaking karena aku nggak punya banyak teman. Sebenarnya itu bukan hal yang bisa jadi alasan untuk teman-teman tidak belajar public speaking ya, teman-teman ya. Karena introvert maupun extrovert semuanya wajib bisa melakukan komunikasi gitu. Karena komunikasi itu adalah salah satu bentuk sosial dari manusia seperti itu. Jadi kalau semuanya teman-teman tidak melakukan komunikasi, berarti apakah perlu dipertanyakan ya, apakah teman-teman manusia atau bukan nih? Kayak gitu. Nah, untuk malam hari ini juga aku mau menanyakan ke teman-teman nih ya, untuk objektif teman-teman malam hari ini. Nah, em, untuk malam hari ini oke. Oh iya, Zoom-nya 40 menit ya, sisa Iya, Kak. 23 menit. Oke. Tamam aku boleh minta tolong bisa chat Ya. ke Hardian atau Devi ya. Oh ya, siap. Saya cek, Kak. Oke. Oke. Nah, em, untuk malam hari ini aku mau kasih teman-teman tugas gitu. Belum belum materi udah dikasih tugas aja nih gitu ya. Nah, untuk objektif oh sorry, untuk tugas malam hari ini teman-teman, aku mau teman-teman ini ya, tujuannya teman-teman untuk belajar public speaking itu apa? Nah, ada dua hal yang mau aku tugaskan ke teman-teman, yaitu write down one thing you specifically want to learn gitu ya. Tulis satu hal yang teman-teman itu setelah kegiatan ini selesai itu teman-teman itu belajar apa? Sudah belajar apa? Dari yang awalnya, oh aku pengen belajar public speaking, apakah dari materi hari ini sudah terfasilitasi atau belum? Atau juga teman-teman punya satu pertanyaan yang teman-teman mau ajukan, seperti itu ya. Jadi itu bisa menjadi tugas kita di awal kegiatan hari ini. Seperti itu. Oke, Tamam aku coba bantu reach out ke Hardian dulu ya. Iya, Kak. Ini baru di chat, Kak. Oke, wait. Soalnya Hardian tadi juga baru dari UNER. Gitu. Wih, Kak Latif pun juga baru dari UNER nih. Iya. Oke, Tadi Ko main nggak Azi tuh juga ke habis dari Bukit? UNER. Oke, Oh iya. Siap, siap. Tadi mampir stand ya. sip, Saya sip, pengen sip. mampir stand nih. Tadi saya pengen mampir stand, tapi saya lagi di luar kota ini. Oh iya, kan kalau semuanya Tamam kalau semuanya tiba-tiba ke UNER kan ajaib banget ya dari Bekasi Ajaib ke banget sini. ya. Oke, mungkin kita bisa sambil start aja ya. Oke, Karena siap, Kak. masih 20 menit, sisa 20 menit masih oke lah ya. Oke, aku langsung mulai ya teman-teman ya. Aku mau tanyain dulu ke teman-teman. Ada yang tahu public speaking itu apa?
Secara harfiah boleh, secara terminologi boleh, secara uh, wording boleh. Dari teman-teman apa nih? Kalau menurut teman-teman apa? Public speaking itu. Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Oke. Tidak ada yang mau jawab? Atau kita tunggu 20 menit sampai Zoom-nya berakhir? Oke. Dari Dea. Saya Oke, halo. Siapa tuh? Pramedia. Oke. Ya, halo Pramedia. Gimana Jadi, gimana? jadi menurut aku public speaking itu seni berkomunikasi di depan orang banyak. Oke, seni berkomunikasi di depan banyak. Di depan orang banyak, di depan banyak. Di depan orang banyak. Oke. Thank you Pramedia. Oke, kalau Dea kemampuan berkomunikasi secara profesional. Oke, mantap. Dari teman-teman yang lain ada lagi yang punya mungkin bahasa yang lain atau punya pengertian atau preferensi yang lain. Ada? Oke, wih panjang banget nih Azi nih. Public speaking adalah keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi, ide, atau pesan kepada audiens dengan tujuan mempengaruhi, menginformasikan, atau menghibur. Keterampilan ini melibatkan kemampuan komunikasi verbal, nonverbal, dan pengaturan emosi untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Oke, thank you, Azi. Wih, panjang banget nih. Oke, dari Ita, kemampuan berbicara di depan umum. Oke, sip, thank you, teman-teman. Jawabannya nggak ada yang salah, semuanya benar ya, teman-teman ya. Karena kalau semuanya aku jelasin, untuk public speaking sendiri ada dua pengertian yang terkenal ya, teman-teman ya, dari kamus Merriam-Webster. Public speaking adalah sebuah aksi atau action atau juga keterampilan, skill untuk berbicara kepada sekelompok besar orang. Nah, tadi benar ya, di depan publik, di depan orang banyak, di depan umum, kayak gitu. Kalau semuanya pengertian dari David Zarafsky, public speaking itu adalah proses komunikasi berkelanjutan, di mana pesan dan kata-kata terus berinteraksi di antara pembicara dan para pendengarnya, gitu. Makanya teman-teman, kalau semuanya teman-teman di ghosting, berarti public speakingnya antara teman-teman atau lawan bicaranya teman-teman berarti tidak begitu bagus, gitulah ya. Atau skill komunikasinya mungkin kurang. Karena David Zarevsky menyatakan bahwa public speaking itu ya proses komunikasi yang berkelanjutan. Kalau semuanya dari proses komunikasi itu putus di tengah jalan, ya udah, berarti komunikasinya tidak berjalan. Ya otomatis akhirnya harus move on. Seperti itu, teman-teman ya. Nih, siapa nih para korban-korban ghosting atau back burner nih? Oke. Nah, lanjut lagi ya, teman-teman ya. Kita diskusi terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi kita semakin dalam, gitu ya. Teman-teman, aku boleh dibantu ya. Ini ada em, dua kuadran, di mana masing-masing kuadrannya itu ada 2 poin yang aku mau teman-teman untuk bisa share gitu ya. Yang pertama, di kuadran yang sebelah kiri, teman-teman bisa cari atau teman-teman pernah temuin atau teman-teman pernah ada di satu event atau di satu kegiatan atau juga teman-teman nonton di YouTube. Menurut teman-teman, si pembawa acaranya atau si speakernya itu dia memiliki bad communication, gitu ya, komunikasinya yang buruk atau cara presentasi yang buruk. Terus juga sampaikan alasannya apa, kok teman-teman bisa melabeli orang ini itu dia bad speakers, gitu. Terus juga nggak cuma itu aja, di kuadran sebelah kanan, teman-teman juga aku boleh dibantu untuk teman-teman em, cari atau temukan atau teman-teman juga pernah ketemu nih di satu lokasi, di satu event, di satu program, dia adalah good speakers gitu ya. Nah, kenapa teman-teman melabeli si beliaunya ini good speakers? Alasannya itu juga apa? Apakah alasannya A, B, C, D, E atau ada alasan yang lain seperti itu? Gitu, teman-teman ya. Ada yang mau coba jawab? Mungkin dari ada satu teman-teman nih, misal ketemu Tamam nih. Tamam adalah bad speaker. Enggak, bercanda Tamam.
gitu ya. Atau teman-teman Tamam ini adalah good speaker. Terus alasannya apa? Apakah karena humble, apakah karena menyenangkan atau apa kayak gitu. Ada yang mau sharing ke Tidak aku? apa-apa kok Kak, saya dibilang bad speaker kan bisa untuk apa nih untuk evaluasi ya kan Kak. Oke, 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 evaluasi terus ya. Biar kayak India. Oke, ini ada satu yang jawab. Ada Iya, terserah nih. Azi, bebas. Kalau semuanya ketemu nih bad speaker siapa ya? Ada tuh Kak satu influencer atau misal kayak yang lagi rame sekarang siapa tuh? Loli sama Nikita Mirzani itu bad speaker. Tapi mereka juga bukan bad speaker ya. Maksudnya kayak mereka tidak mempresentasikan apapun, mereka juga tidak berkomunikasi dengan kayak gimana-gimana kayak gitu. Oke, Dea lupa namanya. Boleh sambil mungkin kalau semuanya misal lupa namanya, boleh sambil diceritakan aja ya kondisinya kayak gimana, alasannya kenapa. Misal Dea hadir di satu event atau di satu program gitu. Terus alasannya kenapa nih? Kok dia bad speaker, either bad speaker atau good speaker? Coba kasih alasannya apa gitu. Azi atau Dea dari teman-teman yang lain? Oke, Azi silakan. Ya, yang sudah angkat tangan ini ada Latifatun Nur Azizah. Boleh silakan langsung dibuka mic-nya ya. Oke, baik sepertinya sudah mulai masuk lagi ya ini ya. Tadi terakhir yang mau cerita-cerita tentang bad speaker itu bagaimana tadi ada Latifatun. Boleh nih Latifatun. Mungkin kita sambil tunggu Kak Dwi dulu ya. Kak Dwi, apakah sudah aman Kak Dwi? Aman ya. Oke, silakan Kak Latifatun. Boleh cerita. Mungkin lebih enak dibuka kali kameranya ya. Ya. Baru pulang. Halo Kak Latifatun. Lihat yang kategori bednya itu yang lagi viral kak, Vior, tahu nggak kak, yang sama Nikita Mirzani kemarin. Siapa tuh? Siapa tuh? Aku Vior kurang tahu. Mungkin Kak Dwi tahu nih. Kak Dwi kan update terus nih. Oh, TikTok, TikTok kan. dari Vior. Nggak, yang menurut aku karena dia waktu dia komunikasi kemarin itu kan dia nyampein sesuatu yang sensitif dipakai untuk lucu-lucu gitu loh kak, tanpa tahu konteksnya dan akhirnya menimbulkan kesan negatif juga ke dia gitu loh. Fior Fior itu loh, gengnya kosong. Oh, yang kosong kosong. Iya iya. Iya. Siap siap tahu tahu Terus tahu. sih menurut aku kak, terus kalau menurut aku yang bagus komunikasinya itu contohnya Raffi Ahmad sih, karena kan Raffi Ahmad tuh udah uh, apa namanya, di dunia entertainment tuh udah lama banget ya kak, entah jadi maksudnya banyak kasus dan lain sebagainya, tapi komunikasi dia, kesan dia di dunia dalam memperkenalkan sosoknya ke publik itu menurut aku bisa tetap positif gitu loh, cara nyampain dia, cara bercanda dia, cara dia jadi MC dan lain sebagainya tuh seru gitu loh, walaupun dulu pernah sempet kena kasus kan, tapi setelah itu ya dia tetap komunikasi dia ke orang-orang, ke fansnya itu tetap baik sampai sekarang, dia kayak Sultan dan lain sebagainya kayak gitu sih kak. Oke, Vior dan Raffi Ahmad. Aku tahu sih Vior. Jadi, nah aku tapi nggak tahu ya. Maksudnya kayak Vior tuh apakah itu dibuat-buat atau ya memang seperti itu gitu loh. Gitu ya. Kadang kan ada beberapa orang yang memang untuk kebutuhan entertainment ya. Jadi dia seolah-olah dibuat eh, seperti itu gitu loh. Dibikin dia mempunyai personal branding yang seperti itu. Nah, kita kan nggak pernah tahu ya. Tapi kalau semuanya menurut Aziza itu adalah bad bad communication atau bad speaker itu bisa jadi acuan ya supaya mungkin personal branding kita di entertainment itu bisa, maksudnya kita punya satu hal yang berbeda gitu lah di antara yang lainnya. Tapi ya jangan lupa juga
apakah kita selalu punya tempat untuk di dunia entertainment yang seperti itu atau tidak? Seperti itu ya. Kadang beberapa em, Pior memang kosong, dia ada kelainan di otaknya, jadi agak lemot. Oke, berarti memang tidak dibuat-buat ya, gitu. Tapi dia juga bukan bukan berarti dia tidak belajar gitu, tapi karena memang dia punya salah satu specialty lah ya, disability kayak gitu. Oke, sip. Oke, thank you Aziza dan Pramedia sudah sharing-sharingnya. Teman-teman yang lain mungkin ada satu lagi yang bisa kasih contoh deh. Ya, silakan teman-teman yang ingin berbagi mungkin ya. Saya boleh deh Kak. Boleh, silakan Adi. Mungkin saya ngambil contoh personnya yang gampang aja ya Kak. Di sini kan juga ada Kak Tamam. Kalau saya pribadi, Kak Tamam tuh cenderung kepada good speaking. Karena selama saya mengikuti beberapa rangkaian Job Hunt Marketing Squad ini, Kak Tamam ketika memimpin acara, beliau bisa menyesuaikan nih Kak gaya komunikasinya dengan lawan bicaranya gitu. Jadi kayak ketika kita yang masih belum semangat, mungkin baru-baru awal tuh disemangatin gitu, pakai jokes-jokesnya Kak Tamam yang keren lah gitu. Gitu sih Kak. Oke. Tuh dapat coverage dari Nadi itu, Tamam sudah divalidasi kan sama Nadi kan. Oke. Oke, Terima thank you. kasih Nahdi ya. Saya Oke, kirim thank you mawar buat Nadia. kamu ya. Oke, Nadi kamu seharusnya bisa bisa dapat ini sih, dapat makan siang gratis ya dari Tamam harusnya. Waduh, bisa sih Kak. Oke. Sedangkan Tamam Sabar ya, sendiri nanti ya juga. bulan Oktober udah mulai makan siang gratis ya. Bulan Oktober udah Waduh. mulai ada ya. Waduh, Waduh, apa waduh. itu? Oke. Kita pembahasannya balik ke topik utama ya. Oke. Oke, sip. Thank you teman-teman ya sudah sharing ya terkait satu role model yang mungkin dia tidak memiliki komunikasi yang cukup baik dengan satu lagi role model atau seseorang yang mungkin influencer lah yang memiliki komunikasi yang baik juga gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi acuan ya buat teman-teman ya. Kenapa sih kita harus punya acuan seperti itu? Nah, kenapa ya kok kalau semuanya kita ada orang yang bad speaker, kenapa kok kita harus mengevaluasi? Atau kalau semuanya kita it's a good communication speaker, kita harus menirunya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya sebenarnya tujuannya itu apa. Nah, lanjut kita share terkait tujuan dan manfaat public speaking itu apa. Sebenarnya kenapa sih kita harus belajar public speaking? Kenapa sih kita banyak banget kelas public speaking, kelas untuk berbicara di depan umum, bagaimana komunitas-komunitas public speaking kayak gitu itu sebenarnya banyak. Di Surabaya juga sebenarnya ada seperti itu. Nah, ini adalah beberapa tujuan dan manfaat ketika kita telah mempelajari yang namanya skill public speaking ya, teman-teman ya. Tujuannya sebenarnya adalah to inform sebenarnya, menyampaikan informasi. Tujuan utamanya itu sebenarnya public speaking. Dalam bentuk apapun, entah dia pembawa berita, entah dia adalah seorang pelawak, entah dia adalah seorang MC, ataupun seorang mentor, itu tujuannya itu sama, yaitu menyampaikan informasi gitu ya. Tapi informasinya berbentuk apa? Itu kita breakdown lagi. Yang kedua, memberikan motivasi. Nah, informasi berupa motivasi ini juga merupakan tujuan dari teman-teman memiliki skill public speaking. Kayak gitu ya. Contohnya kayak Mario Teguh atau Mary Riana. Itu mereka memberikan motivasi lewat apa? Lewat kata-kata, lewat kalimat. Seperti itu. Mereka jarang sekali membuat sebuah video atau apa. Nah, pun kalau semuanya lewat video, video pun juga berisikan kata-kata seperti itu. Jadi komunikasi itu penting banget. Selain untuk menyampaikan informasi, juga memberikan motivasi kepada orang lain. Gitu. Terus yang ketiga, meyakinkan audiens. Bayangin kalau semuanya teman-teman tidak punya skill public speaking, semua orang di seluruh dunia itu tidak memiliki public speaking. Terus gunanya live TikTok itu buat apa gitu loh. Live TikTok kan biasanya ya buat ngobrol, ada yang jualan, ada yang untuk apa ya, untuk sharing-sharing, ada yang ikutan challenge kayak gitu. Nah, tujuannya apa sih untuk yang jualan? Pasti kan yang meyakinkan audiens. Seperti itu, meyakinkan audiens
Kalau semuanya misal aku ambil satu tisu ini tuh harganya berapa, terus ini tuh totalnya ada berapa lembar dan kekuatannya berapa. Ini lembut sekali loh teman-teman. Lembutnya itu kayak apa? Lembut kan banyak. Apakah lembut seperti kulit bayi? Apakah lembut seperti kapas? Seperti itu. Nah, tujuan dari public speaking itu yang meyakinkan audiens dengan cara apa? Menyampaikan informasi. Seperti itu. Pun juga untuk menghibur audiens, to entertain, gitu, untuk menghibur. Dan juga yang terakhir untuk mengendalikan suasana. Kenapa kok mengendalikan suasana? Karena beberapa hal ya, ketika kita ada di ruangan terbuka dan suaranya cukup mengganggu atau tidak kondusif, ketika teman-teman tidak memiliki skill public speaking, teman-teman akan merasa kewalahan atau juga teman-teman merasa tidak dianggap gitu. Tapi kalau semuanya teman-teman punya skill public speaking dan bisa mengendalikan suasana, teman-teman akan juga bisa untuk menyampaikan informasi, meyakinkan audiens dan juga to entertain. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah tujuan-tujuan dari public speaking. Nah, manfaatnya itu yang pertama pasti meningkatkan kepercayaan diri. Terkadang teman-teman selalu merasa bahwa dirinya introvert, akhirnya tidak belajar public speaking. Karena apa? Karena aku buat ketemu orang aja sesusah itu. Tapi kita coba reverse, kita coba balik lagi untuk mindsetnya. Kenapa enggak kita belajar public speaking untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, sehingga kita lebih berani untuk ketemu dengan orang-orang baru. Seperti itu. Bukan berarti introvert nggak bisa ketemu dengan orang-orang yang baru, bukan berarti introvert juga nggak bisa ngomong di depan umum. Bisa aja, kan, tetapi yang berbeda adalah cara bagaimana untuk mengatasi energinya. Seperti itu kan untuk introvert dan extrovert ya. Terus mudah bergaul. Teman-teman kan pasti sering ya ketemu dengan temen yang ketika kita jalan bareng sama dia tiba-tiba disapa, ada temennya di sini. Misal dia pergi keluar kota, ada temennya juga yang ngajakin ketemuan, kayak gitu loh. Nah, gunanya public speaking itu juga sebenarnya seperti itu. Dia mudah bergaul, terus lanjut lagi yang ketiga, membangun relasi dengan mudah. Gitu. Jadi kalau sebenarnya dia mudah bergaul, punya kepercayaan diri yang tinggi, membangun relasi juga mudah, dia juga akan mudah untuk berbisnis seperti itu. Karena apa? Biasanya bisnis kalau semua yang baru, ukuran yang baru small medium enterprise seperti itu, pastikan dia lewat teman-teman yang terlebih dahulu, word of mouth seperti itu. Jadi disampaikan dari IG story ataupun dari teman-teman yang misal, aku jualan loh, kamu nggak mau beli kah untuk dari jualanku seperti itu ya misal. Jadi seperti itu teman-teman untuk manfaat dari mempelajari skill public speaking ini. Nah, ini ada beberapa tipe dari public speaking ya. Yang pertama ada pidato, ada debat, jadi debat itu bukan hanya tentang kayak marah-marah gitu enggak, tapi bertukar argumen gitu ya. Argumennya siapa nih yang paling oke dan paling make sense. Pun juga sebenarnya di Indonesia juga sering banget ada kompetisi debat seperti itu ya. Bukan kompetisi tawuran gitu ya, tapi ya memang debat. Debat ketika kita membahas sesuatu argumen itu dia didebatkan, dimulai dari data-data yang lebih faktual, terus cara penyampaian informasi yang juga tidak jauh dari misleading seperti itu. Terus tipe public speaking yang lain ada presentasi, meyakinkan orang lain di pelatihan gitu ya. Contohnya kayak sekarang untuk sesi mentoring itu juga masuk proses untuk memfasilitasi forum atau FGD dan juga sesi Q&A. Itu tipe-tipe dari public speaking. Nah, teman-teman, ini menurut data dari National Institute of Mental Health di Amerika Serikat, sebesar 74% orang itu mengalami speech anxiety. Di mana yang dimaksud speech anxiety ini adalah ketika misal nih aku tunjuk, Tamam, silakan berdiri dan jawab dan ke depan kelas gitu misal ya. Terus share pengalamanmu kayak gitu. 74% di antara teman-teman itu semua itu yang kayak, loh kok aku sih, jangan aku dong, jangan aku yang ditunjuk, aku belum siap kayak gitu loh. Jadi adalah speech anxiety itu adalah suatu bentuk kecemasan ketika dia dihadapkan kepada situasi kalau mereka diwajibkan untuk berbicara di depan umum seperti itu. Speech anxiety itu meliputi dari rasa gugup, ada keringat dingin, terus blank, terus jadi ngomongnya ngelantur, atau bahkan bisa sampai demam.
Seperti itu ya. Makanya ada istilah yang namanya demam panggung. Itu adalah salah satu istilah yang merujuk kepada speech anxiety ini. Nah, ini adalah beberapa kesalahan umum ya dari teman-teman yang sering banget lakukan ketika melakukan public speaking. Yang pertama dan itu yang paling sering, paling banyak dilakukan adalah kurang persiapan. Jadinya dadakan banget gitu ya. Padahal yang boleh dadakan tahu bulat doang gitu. Jadi kalau semuanya untuk public speaking harusnya bisa dipersiapkan lebih matang. Nah, menurut Diresta Communications sebesar 90% itu public speaking menyangkut tentang persiapan berupa penyusunan strategi, struktur pembicaraan, perencanaan visual, dan berlatih. Terus 10%-nya baru menyiasati cara penyampaian topik. Jadi sebenarnya persiapan ini adalah kegiatan yang paling penting yang mencakup hampir 7/8 dari kegiatan kita. Gitu, 9/10 bahkan. Gitu. Terus untuk yang kedua, tidak paham audiens. Bayangkan ketika teman-teman skripsi gitu ya. Sidang skripsi, audiensnya siapa? Dosen pembimbing dan dosen penguji. Tapi kalau semuanya teman-teman ketika say hi atau ketika opening di depan dosen pembimbing maupun dosen penguji gitu. Kalau semuanya misal, "Halo, selamat pagi. Hello guys, gimana kabarnya?" Ya kan nggak mungkin dong kayak gitu kan. Kita harus menyesuaikan dengan audiens. Siapa audiens kita? Kita harus memahami gitu. Yang ketiga, bahasa tubuh yang tidak penting. Terkadang ini karena teman-teman grogi. Akhirnya body language yang tidak penting itu akhirnya terjadi. Misal menggaruk kepala atau mengelap keringat seperti itu. Nah, sebenarnya kalau semuanya teman-teman public speaking itu kan mengeluarkan energi dan pasti mungkin untuk teman-teman yang mudah berkeringat pasti akan berkeringat seperti itu. Sebenarnya itu tidak masalah asalkan teman-teman pahami kalau semuanya teman-teman itu berkeringat bukan karena grogi yang berlebihan seperti itu ya. Terus yang keempat, terlalu fokus pada slide dan terlalu banyak angka. Dibandingkan dengan fokus pada audiens, teman-teman itu terlalu membaca kepada slide. Teman-teman pernah nggak kayak diwajibkan untuk presentasi, membuat PPT, tapi teman-teman dari Microsoft Word langsung di copy paste, langsung ditempel semuanya di PPT. Isinya akhirnya cuma tulisan doang gitu. Nah, itu sebenarnya juga bukan hal yang buruk, tapi itu juga bukan hal yang baik seperti itu. Terus untuk yang kelima, tidak menarik dan kurang semangat gitu. Teman-teman kadang kalau semuanya misal, aku nggak semangat nih ikutan kelas hari ini, ya nggak bakal bisa tersampaikan untuk komunikasi ini. Padahal cara kita berkomunikasi itu ya, kata-kata itu cuma mewakili 10% dari cara kita berkomunikasi. 20%-nya itu dari suara. Nah, 70% ini mewakili dari visual. Visualnya teman-teman itu mempengaruhi banget. Di mana 10%-nya itu dari penampilan, dari total look, dan 60%-nya dari body language. Gitu. Jadi kalau semuanya teman-teman penampilannya udah cetar banget, udah pecah banget, dan sudah sesuai dengan kondisi saat itu, tapi kalau semuanya body language-nya udah nggak karu-karuan, teman-teman grogi, teman-teman jadi keringat dingin, itu bakal mempengaruhi cara teman-teman untuk berkomunikasi dengan audiens. Seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, sorry, ini ada tipe teman-teman. Jadi ada 2 major factors. Kenapa sih kok kita kesusahan untuk belajar public speaking? Apa nih yang kurang? Untuk yang pertama, faktor yang pertama adalah confidence things gitu ya, tentang kepercayaan diri gitu. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Kalau semuanya aku introvert, aku nggak pede untuk ngomong di depan umum karena apa gitu. Terus untuk yang kedua, kita tidak mempelajari teknik dengan baik. Kita bisa ngomong fafifu was-was, tapi kita tidak ada tekniknya gitu. Pernah kan kita punya teman yang ngomong terus, tapi nggak ada manfaatnya sama sekali. Akhirnya apa? Jadinya kita merasa berisik, kita merasa terganggu. Seperti itu. Nah, ini ya, aku share satu confidence secret untuk teman-teman. Jadi intinya adalah dari Dr. John C. Maxwell. Dia bilang kalau sebenarnya it's not about you, it's not about us ya teman-teman ya. It's all about them.
It's all about audience gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwa ketika teman-teman presentasi, oh ini adalah saatnya waktuku bersinar. Itu memang betul, tapi jangan sampai kita terlalu fokus kepada diri kita sendiri terus. Kita harus fokus kepada audiens. Bagaimana mereka hadir saat di presentasi tersebut, apakah bosan, apakah penjelasan yang kita sampaikan itu jelas, ataukah komunikasi yang kita lakukan itu oke. Nah, itu yang perlu jadi pertimbangan utama seharusnya. Nah, ini adalah diagram untuk combination log, teman-teman ya, di mana kita harus menguasai situasi dari para audiens, dari speech kita, bahkan dari speaker kita. Gitu. Speaker kita itu ya diri kita sendiri gitu loh. Kita harus menguasai ketiga elemen-elemen tersebut. Dari speech yang akan kita sampaikan, dari diri kita berupa body language, berupa visual, berupa kata-kata, berupa look, seperti itu. Dan dari audiens yang harus kita kuasai. Nah, seperti yang tadi udah aku sampaikan ya, sebenarnya 90% dari public speaking atau komunikasi atau presentasi diawali dari yang namanya preparation atau persiapan. Persiapan itu penting banget untuk bisa kita lakukan karena tanpa persiapan semua hal ya sepertinya ya, mau teman-teman mau kuliah, teman-teman mau kerja, teman-teman mau freelance atau teman-teman bahkan ketika teman-teman di rumah, semuanya itu butuh yang namanya persiapan. Teman-teman sebelum berangkat ke kuliah, ada kelas atau teman-teman sebelum berangkat kerja, pasti kan persiapan terlebih dahulu. Mandi, untuk teman-teman bagaimana memilih outfit yang oke, agar teman-teman itu tetap semangat seharian. Itu kan butuh yang namanya preparation. Pun juga dengan public speaking, juga butuh yang namanya preparation. Nah, ini ada 4 kuadran ya teman-teman ya, yaitu dari sisi audiens, dari sisi perasaan kita, dan hal-hal penting yang harus diingat, serta apa yang harus dilakukan ketika nanti kita melakukan persiapan. Nah, dari audiens, kita harus tahu concernnya mereka itu tentang apa. Misal, dari program Job Hunt Marketing Squad batch kedua ini, di hari ini kan pembahasannya mengenai public speaking. Otomatis teman-teman concernnya tidak jauh dengan yang namanya komunikasi, dengan berbicara dengan di depan umum gitu ya. Terus yang kedua, dari audiens itu mereka ada topik tertentu nggak yang sebenarnya mereka pengen highlight, care about what gitu loh. Gitu ya. Terus yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dibuat untuk bahan diskusi. Contohnya kayak tadi, alasan teman-teman memilih Fior, kenapa kok dia bad communication? Atau misal Tamam, kenapa kok dia menjadi role model teman-teman untuk good communication? Seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut teman-teman wajib siapkan. Karena untuk apa? Untuk teman-teman bisa prepare dari materi-materi teman-teman itu kira-kira dari audiens ada nggak ya yang nanya seperti A, B, C, D, E. Seperti itu. Terus untuk yang kedua yaitu feel. Remember the feeling more or the content. Teman-teman itu mengingatnya itu dari perasaan apa yang sedang teman-teman rasakan. Apakah teman-teman bersemangat? Apakah teman-teman marah? Apakah teman-teman slow, sedih, mellow? Atau teman-teman hanya ingat isi dari PPT-nya aja? Seperti itu. Nah, kalau semuanya teman-teman hanya mengingat konten dari PPT-nya aja ya, semua orang otomatis bisa dong presentasi. Semua orang bisa menguasai public speaking. Seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman remember the feeling, teman-teman bisa merasakan bagaimana, oh iya, berarti kalau semuanya Nahdi tadi punya role model Tamam nih misalnya. Berarti aku juga harus merasakan, oh iya Tamam ini emang keren loh, emang oke. Jangan GR dulu ya Tamam ya. Gitu. Oke. Terus kita lanjut lagi ya. Untuk di quadrant feel, kita harus juga create the emotions gitu. Untuk apa? Jadi kalau semuanya teman-teman presentasi cuma sekedar presentasi ya semua orang bisa gitu ya. Karena untuk di presentasi ya kita cuma membaca dan membahas apa yang ada di layar seperti itu. Gitu. Tapi kalau teman-teman create the emotions, teman-teman bisa menampilkan emosi-emosi yang teman-teman sedang rasakan atau sesuai dengan yang ada di layar, it will be good gitu loh, teman-teman.
Terus jangan lupa teman-teman ya, kalau semuanya teman-teman hanya punya waktu 5 menit per ininya ya, per presentasi, teman-teman jangan terlalu banyak poin-poin yang akan dibahas. Cukup 1 sampai 2 poin aja. Seperti itu. Kalau semuanya teman-teman punya waktu di bawah 30 menit, 3 poin itu cukup. 3 poin untuk pembahasannya. Akan tetapi kalau semuanya teman-teman punya waktu lebih dari itu, ya dikembalikan lagi ke teman-teman. Pembahasannya itu tentang apa. Terus ketika teman-teman mempersiapkan sebelum melakukan public speaking, harus yang namanya yang pertama who, what, dan when gitu ya. Harus tahu siapa audiensnya, harus tahu targetnya apa, terus siapa sih yang akan memperhatikan atau mendengarkan presentasinya teman-teman. Terus what ini adalah apa yang sebenarnya audiens itu perlukan. Apa yang sebenarnya audiens itu pengen dengarkan. Jangan-jangan sebenarnya audiens itu tidak terlalu mendengarkan apa yang sedang kita sampaikan sekarang gitu. Terus dari when itu sendiri juga bisa disampaikan bahwa kapan sih sebenarnya audiens itu butuh untuk ini semua. Dari pembahasan public speaking ini, apakah butuh saat ini juga atau sebenarnya nggak terlalu butuh sekarang tapi butuhnya 5 tahun yang akan datang seperti itu. Terus yang kedua, be specific, nggak usah bertele-tele karena waktunya tidak terlalu banyak gitu ya teman-teman ya. Waktu presentasinya teman-teman nggak mungkin 7 hari 7 malam dikasih waktu untuk presentasi karena waktunya mungkin tidak terlalu banyak, jadi teman-teman wajib spesifik, nggak usah yang bertele-tele. Terus yang ketiga, think in reverse. Jadi pikirkan nih, ketika teman-teman jadi speaker, teman-teman juga wajib memikirkan sebagai audiens itu kayak gimana. Apakah materi yang akan aku sampaikan itu bermanfaat? Apa yang akan aku sampaikan itu apakah nyampe di teman-teman dan jelas sesuai dengan penyampaiannya? Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa tipe dari opening atau pembuka gitu ya. Yang pertama itu ask a question gitu ya. Contohnya kayak aku tadi, apa itu public speaking gitu. Membuka dengan pertanyaan. Untuk apa? 7 detik pertama atau 7 menit pertama itu adalah hal yang krusial untuk teman-teman karena itu akan mempengaruhi satu event ke depan gitu. Jadi kalau semuanya teman-teman menguasai di awal pembuka, audiens akan tetap terpaku kepada teman-teman semua gitu. Yang kedua, tell a story. Ceritakan pengalamannya teman-teman, ceritakan sebuah pengalaman atau ceritakan sebuah kondisi di mana itu relate dengan pembahasan saat ini. Terus yang ketiga, present a quotation. Contohnya kayak tadi, dari beberapa quote-quote tertentu itu apa nih yang relate ke para audiens. Terus berikutnya refer to the audiences or leader gitu ya. Jadi dikembalikan lagi contohnya kayak tadi aku mempersilahkan Azi atau Nahdi tadi berbicara gitu ya. Jadi aku libatkan semuanya untuk ada di kegiatan hari ini. Terus juga refer the occasion. Kondisinya kayak gimana? Apakah butuh yang namanya diskusi? Apakah butuh yang namanya di chat aja seperti itu? Terus use an exhibit. Exhibit itu yang dimaksud adalah evidence atau kejadian yang nyata gitu. Bisa berupa ada barang bukti atau misal dari pengalaman dari teman-teman semua mau di-share juga boleh. Yang terakhir berupa fakta dan data statistika. Contohnya kayak aku tadi, 74% dari orang-orang mengalami speech anxiety seperti itu. Nah, kenapa sih teman-teman wajib questioning atau melontarkan pertanyaan? Nah, ini ada 2 hal yang berbeda ya teman-teman ya. Contohnya kayak dibanding kita ngomong, kamu harus makan makanan sehat nih, tamam, gitu misal ya. Daripada kayak gitu, mending langsung tamam, apakah kamu mau mati muda? Ya gitu kan. Nah, kalau semuanya ada sebuah pertanyaan, itu adalah sebuah penarik perhatian gitu teman-teman. Jadi kalau semuanya ada sebuah pertanyaan itu terkadang kita akan lebih memperhatikan seseorang. Contohnya nih teman-teman, untuk aplikasi JobStreet, misal dari Tamam, apakah sudah menginstal aplikasi JobStreet-nya atau belum? Ataukah sudah tahu JobStreet itu apa? Kayak gitu ya. Jadi bukan bukan berarti kayak kamu kan masih kuliah harusnya udah tahu dong JobStreet itu apa. Sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi prefer untuk bertanya. Gitu ya teman-teman ya. Terus yang kedua, mulailah lebih dulu dibandingkan ngomong kayak gitu, mending kayak mengapa ya harus memulai lebih dulu kayak gitu. Karena
ketika ada satu pertanyaan, kita akan tertantang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ini tiba-tiba conclusion gitu. Padahal tadi kita bahasnya tentang preparation gitu. Preparation, opening, terus tiba-tiba conclusion. Jadi kenapa sih teman-teman? Kok dari yang awalnya tadi pembukaan, terus tiba-tiba sekarang ke konklusi atau ke penutup kayak gitu. Karena sebenarnya teman-teman, hal krusial di public speaking adalah bagaimana cara kita membuka obrolan dan bagaimana cara kita closing the talk gitu. Nah, kalau semuanya teman-teman tahu bagaimana cara memahami kedua itu, sebenarnya pembahasan utama kan otomatis sudah ada ya. Sudah ada PPT-nya, sudah mau misal nih Tamam mau nembak cewek gitu. Misal Tamam lagi mau menyatakan perasaannya kepada seseorang seperti itu. Yang dibingungin apa? Bagaimana ya caranya aku memulai? Seperti itu. Itu pasti jadi pertanyaan utama dari teman-teman semua. Terus kalau misal ditolak nih, bagaimana ya caranya aku menyikapi penolakan tersebut? Nah, itu adalah hal yang penting, yaitu bagaimana caranya kita bisa menguasai dan memahami dari sisi pembukaan maupun dari sisi penutup gitu. Karena kalau semuanya di inti pembicaraan itu sebenarnya sudah ada dan kita sudah paham apa yang akan kita bicarakan. Akan tetapi kita nggak tahu bagaimana caranya kita memulai dan membuka obrolan. Seperti itu. Nah, untuk merencanakan sebuah penutupan, teman-teman bisa yang pertama appeal for action. Bisa berupa sebuah aktivitas atau sebuah action yang teman-teman bisa lakukan. Terus yang kedua, kalau semuanya pengen cepat, ya berikan komplimen gitu ya. Konklusinya berupa komplimen. Contohnya kayak tadi itu dari Nahdi, komplimennya berupa ke Tamam, he is a good communicator kayak gitu. Yang ketiga, poetry. Poetry yang dimaksud itu bukan bikin puisi atau kayak gimana ya, tapi bisa bikin kita rangkai kata-kata agar para audiens itu memahami apa yang sedang kita bahas, tapi kita balut dengan kata-kata yang puitis seperti itu. Terus kita juga bisa menutup dengan famous quote dari quoter-quoter yang ternama, misal dari Khalil Gibran atau dari mana seperti itu. Yang terakhir emotional or dramatic, bisa lebih ke sisi emosionalnya atau lebih dramatik itu juga sebenarnya bisa aja menjadi penutup yang oke karena itu pasti akan terus diingat oleh audiens. Nah, mungkin tadi ada yang relate ya. Kenapa kok kita sendiri atau dari beberapa teman-teman itu mungkin nggak terlalu pede ketika kita dihadapkan pada kondisi kita harus berbicara di depan umum. Nah, ini adalah aku mau share beberapa hal bagaimana caranya kita bisa developing our self confidence. Nah, yang pertama itu kita harus tahu apa yang sedang kita omongin. Jadi kalau semuanya kita paham dan tahu apa yang sedang kita omongin, semuanya itu jadi mudah gitu. Misal contohnya kayak aku membahas mengenai Mobile Legend. Wah, aku sangat-sangat mengetahui dan aku sangat-sangat paham. Tapi ketika aku ditanyain mengenai apa ya, contohnya Free Fire atau PUBG karena aku nggak main, aku kayaknya nggak pede karena aku nggak tahu sebenarnya PUBG itu apa, Free Fire itu apa, seperti itu. Nah, bagaimana sih kita bisa memahami dan tahu betul apa yang sedang kita bicarakan sebenarnya? Yang pertama ya, lagi-lagi ya, preparation gitu. Kita persiapkan apa yang akan kita mau bahas itu dengan cara yang baik, in a proper way gitu ya. Terus yang kedua, jangan pernah menghafal teman-teman ya, karena kalau semuanya teman-teman menghafal, udah pasti lupa gitu loh. Teman-teman harus memahami apa yang menjadi poin-poin pembicaraannya. Daripada teman-teman menghafal, mending ya namanya aja PowerPoint, berarti kan the power of some points gitu loh. Jadi dari poin-poin tersebut itu adalah kekuatan dari talking point-nya hari itu. Terus yang ketiga, arrange your ideas beforehand. Jadi bisa di arrange terlebih dahulu ya, bisa disusun ide-idenya sebelum teman-teman melakukan public speaking.
Berikutnya, use personal experiences. Jadi, kalau semua teman-teman menggunakan pengalaman pribadi, itu biasanya jauh lebih emosional, jauh lebih relate ke teman-teman, karena teman-teman nggak sendirian. Contohnya kayak, misal, em, telat telat dan bangun kesiangan ketika mau ke kelas atau mau berangkat kerja. Nah, itu kan personal experience yang dirasain oleh semua orang. Semua orang mungkin mungkin nggak semua orang ya, mungkin kayak contohnya aku bukan morning person, aku sering banget loh berangkat kerja itu hampir mepet-mepet, bahkan pernah juga terlambat. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang relate dengan ceritaku kayak gitu. Jadi personal experience itu terkadang jauh lebih oke banget dibanding kita share teori-teori tertentu gitu, karena tidak banyak orang bisa mengalami teori-teori tersebut gitu ya, dan tidak banyak orang yang memiliki kondisi yang sama dengan kita. Terus yang terakhir, rehearse your talk with your friends. Jadi latihan terus gitu ya. Misal Azi sama Pramedia, kalau semuanya sebelum public speaking, coba dilatih dulu gitu ya, rehearse gitu ya, latihan, dibantu dikoreksi. Pramedia misal mau ngasih feedback ke Azi atau sebaliknya, itu juga boleh seperti itu. Nah, yang kedua, selalu harus dan wajib berpikiran positif dan harus berpikir kita itu bakalan sukses untuk di program ini gitu ya. Jangan pernah ada kata-kata yang merendahkan atau misal mengucilkan kita gitu. Karena apa? Karena kalau semuanya ketika kita punya negative thought, kita punya negative think, itu akan mempengaruhi performance kita gitu. Jadi intinya adalah kita harus percaya dengan topik yang akan kita bawakan. Dan kita juga harus percaya kita capable di topik tersebut. Terus yang kedua, think positive and good things gitu ya. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh. Karena kalau semuanya teman-teman mikir yang aneh-aneh, kalau zaman sekarang kan ini ya, lebih sering dikenal dengan namanya overthinking gitu. Nggak usah yang terlalu overthinking yang gimana-gimana, karena kalau semuanya ketika kita udah overthinking kepada sesuatu, ya pasti bakal berpengaruh ke yang lain-lainnya juga. Terus yang ketiga, bayangkan presentasimu itu menjadi sebuah hal yang fantastis gitu ya. Menjadi sebuah hal yang misal menginspirasi orang. Nah, itu mungkin bisa menjadi satu hal yang bisa bikin kita selalu semangat. Nah, tapi jangan lupa ketika teman-teman selalu berpikiran positif, imagine a fantastic presentation, jangan lupa juga untuk fokus on others gitu. Jangan fokus on ourselves aja, teman-teman ya. Jangan terlalu fokus kepada diri kita, karena kalau semuanya kita terlalu fokus kepada diri kita, nantinya kita akan menjadi apa ya? Kita jadi menyepelekan sesuatu. Kita jadi tidak peka terhadap perubahan-perubahan audiens. Misal audiens itu tidak menangkap apa yang sedang kita sampaikan, seperti itu. Terus yang terakhir, talk positively to yourself gitu. Jadi kita harus memberikan afirmasi-afirmasi positif kepada diri kita dan jauhkan afirmasi negatif. Nah, berikutnya untuk developing our self confidence, use our body ya. Jadi gunakan anggota tubuh kita itu untuk bisa menyempurnakan public speaking kita. Teorinya udah oke, kita udah belajar bagaimana cara membuka dan bagaimana caranya menutup komunikasi atau presentasi tersebut, tapi kita tidak menggunakan anggota tubuh kita dengan baik, gitu ya. Yang pertama ya jangan lupa untuk berlatih. Berlatihnya apapun ya, berlatih pernapasan ataupun juga teman-teman berlatih untuk intonasi, atau juga teman-teman berlatih misal bagaimana caranya gerakan tangan kita biar tidak terlihat over atau kayak gimana pun. Terus yang kedua, jangan lupa untuk relaxation teknik gitu. Karena teman-teman terkadang kita tuh jadi grogi ketika kita tegang banget gitu. Makanya kan sering banget ya ada orang kalau semuanya lagi tegang banget atau demam panggung disuruh tarik napas, buang, atau disuruh minum air putih. Itu adalah salah satu bentuk relaxation teknik. Terus yang ketiga yaitu musik. Kenapa kok musik jadi salah satu bagian dari use our body? Karena musik itu juga salah satu bentuk relaksasi ya teman-teman ya. Mendengarkan lagu-lagu kesukaan kita, mendengarkan lagu-lagu yang lebih upbeat, menjauhi lagu-lagu dari yang
galau-galau gitu ya. Itu juga salah satu bentuk developing our self confidence. Terus talking to yourself gitu ya. Jadi kita harus kasih afirmasi positif kepada diri kita. Karena yang presentasi ya diri kita. Masa kita mau mengucilkan diri kita? Kan enggak harusnya. Terus berikutnya movement and hand signal. Jadi jangan sampai kita tangannya kemana-mana. Terus gerakannya jadi lebay atau kayak gimana pun gitu ya. Yang berikutnya yang terakhir, don't forget to pause gitu. Jadi jangan sampai kita lupa untuk berhenti sejenak. Berhenti sejenak untuk apa? Misal teman-teman lagi haus atau apa. Contohnya nih, teman-teman udah ngomong panjang lebar, digas terus ngomong 2 jam berturut-turut. Nah, itu teman-teman akan merasakan bedanya ya, kayak capek banget padahal tidak terlalu banyak gerak gitu. Nah, itu juga bisa jadi salah satu bentuk developing self confidence untuk jangan lupa pause gitu ya, berhenti sejenak. Nah, sebelum aku ke presentation strategik, mungkin teman-teman ada yang mau ditanya. Aku sambil izin minum terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman, atau sudah paham? Oke, teman-teman, silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya boleh, yang mau curhat juga seputar public speaking juga boleh. Tadi sudah dibahas ya mengenai relaksasi diri ya. Kalau grogi gimana? Mungkin dari teman-teman pernah ada nih yang grogi di atas panggung atau pas lagi presentasi, mungkin boleh langsung tanyakan ke ahlinya, Kak Dwi ya. Jangan senyum-senyum Kak Dwi. Oke, belum ada ya. Atau Nah, ada? udah ada nih Kak dari Dea nih. Oke. Kak, gimana sih biar tetap konsen gitu kan di lirik gitu sama orang-orang kadang langsung ngefly, ngeblank nih. Gimana tuh Kak? Di Oke, lirik ya Kak, Del. kadang-kadang langsung ngeblank nih. Oke. Ngeblanknya BLENG banget ya. Udah ya. Ngeblank gitu. Oke, aku sambil... em, nah, jadi sebenarnya teman-teman ya, em, kenapa sih kok kita tidak betah untuk dilirik dengan orang-orang gitu ya? Nah, kalau semuanya aku sendiri, aku tuh kalau semuanya ngobrol dengan orang lain, aku tuh selalu melihat mata gitu. Karena kalau semuanya melihat mata, nggak tahu kenapa informasi maupun apapun yang akan aku sampaikan itu tuh bisa langsung dipahami oleh orang lain seperti itu. Nah, tapi mungkin ada beberapa orang ya yang dia tidak apa ya risih atau mungkin dia tidak berkenan untuk ditatap matanya itu karena apa? Self confidence sebenarnya teman-teman ya. Jadi self confidence itu juga berpengaruh kepada akhirnya itu berpengaruh pada our body gitu ya dari anggota tubuh kita gitu jadinya lebih grogi kan pasti ya grogi nggak konsen jadinya ngeblank itu tadi gitu caranya gimana latihan dia nggak ada aku tidak punya tips and trick biar kita bisa ngelirik mata orang lain tanpa grogi gitu itu nggak ada sebenarnya jadi itu semua by exercise gitu. Kita harus practice, practice, and practice. Gitu deh ya. Jadi aku tidak bisa ngasih satu resep yang kayak tokcer banget langsung bisa dilakukan besok enggak. Jadi coba sekarang deh ya kalau semuanya ngobrol bahkan sama teman aja atau sama kakak, sama saudara, sama ibu bapak kalau semuanya lagi ngobrol langsung lihat matanya aja. Kalau nggak bisa lihat mata, lihat di antara pertengahan alis gitu. Di antara pertengahan alis itu juga bisa gitu. Di antara pertengahan alis itu jadi kita ngelihat kayak apa ya? Kita tuh terlihat seperti memperhatikan mata mereka padahal kita melihat di tengah-tengah. Di tengah-tengah sini nih ya, teman-teman ya. Oke. Oke, seperti itu ya, Dea ya. Semoga bisa menjawab. Tapi sebenarnya sepertinya tidak terlalu menjawab ya, Dea ya. Tapi semoga bisa menjadi em, ke depannya bisa dicoba untuk bisa melirik ke area mata dari lawan bicara kita. Oke, dari Aziza. Kata eh terus kadang keulang-ulang. Itu gimana ya? Terus kayak gak bisa kata-kata alias gak bisa berkata-kata lagi. Kata maksudnya kayak gimana tuh sih?
gitu kan. Kayak Mungkin gini Kak, kayak gitu kan. sedang berpikir ya berarti ya, sedang berpikir. Oh, kayak gitu kan. Nah, sebenarnya Azi itu adalah juga bahkan nih public speaking yang se-export apapun itu juga masih sering bilang kayak gitu. Bahkan aku juga masih sering kayak gitu. Itu namanya adalah feeling word. Feeling word itu adalah kata-kata yang seharusnya tidak ada dalam kalimat yang akan kita sampaikan, tapi terisi oleh kata-kata eh, kayak gitu. Nah, itu tuh feeling word namanya ya. Nah, biasanya kalau semuanya ada kata-kata atau apa, itu yang pertama balik lagi ke self confidence gitu. Self confidence-nya berarti masih kurang gitu ya. Atau juga bahkan bisa aja kata itu karena speakernya ya nggak siap. Orang yang ngomong itu nggak siap gitu loh. Terus kayak kehabisan kata-kata alias nggak bisa berkata-kata lagi. Nah, itu blanknya kenapa gitu ya. Apakah memang nggak siap? Nah, kita harus tahu nggak siapnya itu kenapa. Terus kalau misal ada beberapa hal nih yang harusnya kita sudah tata, kita sudah latihan, tapi tidak keluar sesuai dengan apa yang akan kita lakukan, berarti masih menghafal. Seperti itu, Azi. Jadi kadang itu kalau sampai kita terlalu menghafal, kita tuh jadi berpikir kepada sesuatu yang tidak ada di kondisi yang sekarang gitu. Karena kita mencoba merecall memori kita di kejadian kemarin gitu ya. Oke, semoga menjawab ya Azi ya. Nah, ini aku barusan bilang Azi gitu. Karena aku masih mencari tadi siapa yang nanya gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghilangkan kata kayak gitu? Ya, latihan gitu ya, exercise. Latihan terus gitu. Oke, Ita, gimana cara menghadapi tantangan terduga selama bicara di depan umum? Misal tiba-tiba audiens riweh atau yang lainnya. Nah, ini biasanya ada hal yang bisa kita lakukan. Contohnya kayak, pernah nggak sih teman-teman di kampus atau di tempat kerja atau di teman-teman kayak, hello, hai, kayak gitu. Halo teman-teman, halo, kayak gitu. Nah, itu biasanya mengundang perhatian, kayak gitu, perhatian dari audiens ke kita. Atau bisa juga teman-teman kalau semuanya tiba-tiba ricuh gitu ya audiensnya, teman-teman biasanya kayak, teman-teman gimana nih? Sudah atau belum? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya bisa untuk membuat kondusivitas dari para audiens itu bisa lebih baik. Contohnya kayak, gimana teman-teman, dari pertanyaanku tadi ada yang mau tanya? Kayak gitu. Seperti itu Ita ya. Nah, mungkin aku juga mau share lagi lebih lanjut ya. Karena ini mungkin waktunya juga sudah tidak banyak. Nah, untuk strategi presentasi sendiri gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman, aku kan freelance, aku kan tidak butuh yang namanya presentasi. Atau mungkin teman-teman yang, aku kan masih kuliah, aku kan nggak butuh yang namanya presentation strategik. Nah, sebenarnya ini tidak hanya berlaku saat teman-teman presentasi aja. Teman-teman saat ngobrol dengan orang lain, atau teman-teman saat mencoba kenalan dengan orang baru, strategi ini biasanya masuk ke dalam sesi apapun. Nah, kita gunakan yang namanya teknik reverse cycle gitu ya. Siklus terbalik di mana kita selalu membicarakan bad news-nya terlebih dahulu. Gitu. Itu biasanya menarik perhatian lebih kayak misal, kamu tahu gak sih, ya ampun aku sedih banget gitu. Nah, biasanya Tamam bakal ngerespon kayak, ada apa. Kita langsung sampaikan main topik kita gitu, poinnya apa sih, seperti itu, terus langsung ditutup dengan conclusionnya baru, atau juga bentuk good news gitu. Tapi aku nggak terlalu sedih sih Tamam, tapi kalau sebenarnya topiknya seperti itu ya seperti itu gitu, jadi nggak sedih-sedih juga. Biasanya kalau semuanya teman-teman menggunakan reverse cycle ini, satu, lebih didengar, yang kedua bisa mempererat bonding, karena kayak, ya aku pikir apa kamu tadi bilang ada bad news gitu, ternyata good news gitu. Nah, itu juga bisa dalam bentuk maupun presentasi di dunia yang formal, di dunia kerja, di dunia bisnis, itu juga teman-teman bisa lakukan untuk kegiatan yang informal ataupun di teman-teman biasa.
talk with your audience, not to your audience, gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami kan perbedaannya. Kita itu ngomong bareng sama kita komunikasi bersama dengan audiensnya, bukan cuma ngomong satu arah, gitu loh. Kita ngomong ya dua arah, kita butuh feedback, kita butuh yang namanya respons, seperti itu. Makanya yang tadi aku sampaikan, ghosting adalah sebuah kegiatan komunikasi satu arah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman di ghosting, teman-teman tidak direspon, berarti ya selama ini ya teman-teman cuma satu arah doang, nggak dua arah. Karena kalau cuma dua arah pasti dapat feedback, dapat respons, dan bisa berjalan terus gitu loh. Jadi intinya adalah talk with your audience, not to your audience. Seperti itu. Bukan teman-teman yang cuma ngomong satu arah aja ke audiens, tapi ya kita ngobrol bareng gitu loh. Nah, ini adalah beberapa contoh public speaking di dunia kerja ya teman-teman ya. Yang pertama mungkin presentasi pitching ya, misal pitching bisnis, atau mungkin teman-teman yang sering ikutan program-programnya di Johan, biasanya kan kita di akhir ada capstone project seperti itu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu bentuk public speaking di dunia kerja. Terus yang kedua, rapat perusahaan. Nah, meeting-meeting ini tidak terhindarkan ya teman-teman ya, pasti itu bakalan terjadi. Yang ketiga, pembicara di pertemuan bisnis gitu. Nah, itu juga biasanya sering terjadi kalau semuanya teman-teman adalah bagian dari sales atau marketing. Contohnya teman-teman melakukan pertemuan bisnis gitu ya, atau diskusi, atau kerjasama bareng sama klien, atau kampus, atau instansi-instansi tertentu. Itu kan pasti akan ada yang namanya rapat, atau meeting, atau presentasi gitu. Nah, itu public speaking akan sangat berguna banget untuk teman-teman semua. Terus yang keempat, training atau pelatihan. Nah, untuk training atau pelatihan sendiri, contohnya kayak sekarang nih, aku nggak bakal bisa ngomong di depan teman-teman semua kalau semuanya aku tidak menguasai namanya public speaking. Aku bakal kayak males-malesan, ditunjuk juga. Emang aku punya skill public speaking ya, orang aku ngomong sendiri aja masih fafifu was kayak gitu. Terus berikutnya wawancara kerja. Ini yang paling yang paling krusial ya teman-teman ya, karena teman-teman wajib menyiapkan diri dan itu mempertaruhkan masa depan teman-teman semua. Karena kalau semua wawancara kerja ada yang nama sesi interview, ada teman-teman sesi untuk onboarding, ada sesi teman-teman di mana teman-teman diwajibkan untuk memperkenalkan diri, teman-teman di diinfokan, di request untuk bagaimana caranya teman-teman mempresentasikan proyeknya teman-teman seperti itu. Dan yang terakhir yaitu negosiasi. Negosiasi. Oke, ini ada typo ya. Sorry banget ya teman-teman ya. Negosiasi. Negosiasi itu banyak banget. Contohnya kayak teman-teman setelah wawancara kerja otomatis kalau semuanya keterima kan negosiasi gaji dong. Kayak gitu. Nah, nggak mungkin teman-teman kayak negosiasi kayak ya udah nggak usah repot-repot, gaji aku 500 juta gitu. Nah, itu kan pasti dipertanyakan kayak oke, kamu lolos di sesi interview tapi saat negosiasi gaji kok seperti ini kayak gitu. Itu yang perlu dipertanyakan. Nah, ini adalah salah satu hal yang teman-teman bisa lakukan untuk belajar mengenai public speaking. Yang pertama, touch up your tone gitu. Nah, kita tuh biasanya menikmati atau enjoy buat ngobrol bareng sama orang yang punya intonasi nada yang berbeda-beda gitu loh, kayak kita ke teman kita menggosip gitu lah, itu kan juga salah satu bentuk komunikasi karena dua arah, satunya menyampaikan informasi, satunya yang ngasih feedback, bener ini kayak gini masa sih kayak gitu loh. Nah, kita juga umumnya seneng banget nih kalau semuanya ada intonasinya yang berbeda-beda, ada yang semangat, ada yang kayak sedih banget kayak gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk public speaking yang oke sebenarnya ya teman-teman ya. Terus untuk yang kedua, kita tuh sering banget untuk menghindari orang-orang yang punya negative vibes gitu ya. A lot of irritation thought gitu ya. Misal julid, misal kalau semuanya julidnya itu kita sama-sama benci kepada satu orang gitu misal, atau kalau semuanya dulu zaman kampus kan kita ada yang namanya geng-gengan kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi bestie. Tapi kalau semuanya dia ada negative vibes, kalau zaman sekarang apa ya? Pick me deh, pick me. Itu kan juga bikin kita kayak, iya apa banget sih anak ini kayak gitu. Nah, kita cenderung akan menghindari orang-orang seperti itu.
Jadi jangan sampai kita jadi orang-orang yang dihindari tersebut, tapi kita coba ubah pola komunikasi kita. Dimulai dari kita ngomongnya yang positif thinking aja. Tapi kalau semuanya mau negative vibes, mau gosip, mau berjulit, kita harus tahu kondisi juga gitu. Jadi intinya adalah semua yang berlebihan itu tidak baik. Begitu. Kelebihan emosi juga sebenarnya nggak baik kayak gitu. Contohnya kayak terlalu takut, terlalu teritorial, ataupun terlalu bangga. Biasanya kalau semuanya terlalu bangga itu dijauhin karena kayak, aduh ini anak self-center banget atau egosentris banget seperti itu loh. Nah, komunikasi-komunikasi seperti itu yang cenderung kita jauhin karena kita nggak mau diri kita jadi teriritasi oleh penyampaian dari orang tersebut. Ini juga ada hal yang perlu kita hindari saat sesi public speaking dimulai, yaitu vocal hazard, di mana kita melontarkan suara-suara yang berbahaya. Contohnya, yaitu terlalu keras, atau bahkan terlalu pelan volumenya, atau mumbling, atau ngomel. Ngomongnya nggak jelas, kayak... Nah, itu juga nggak bakal enak untuk didengar. Orang-orang juga kayak males banget ngomong sama dia. Terus sounding uncertain, terdengar samar atau tidak jelas, entah dari intonasinya atau juga dari pertanyaan-pertanyaannya. Terus questioning tone, nada bertanya tidak pada tempatnya. Misal dia menyampaikan sesuatu nih, padahal itu adalah sebuah informasi tapi jadinya tanda tanya. Itu kan jadi misleading ya, komunikasinya jadi tidak baik karena ada hoax gitulah atau informasi yang tidak jelas. Terus berikutnya condescending tone atau nada yang merendahkan. Nah, kita kan nggak pengen punya teman seperti itu, atau jangan-jangan kita selama ini seperti itu, punya nada yang merendahkan. Nah, yang terakhir yaitu bluntness atau kasar gitu. Kasarnya mungkin kalau sesama teman kita ngomongnya cukup lumayan kasar masih oke ya, kita terdengar seperti bercanda. Tapi kalau semuanya ketika kita public speaking ngomongnya kasar, ya orang-orang pasti bakal males kayak, loh kok aku diomongin kasar, sedangkan dia datang ke satu acara tersebut mempunyai tujuan tertentu, tapi bukan untuk diberikan kata-kata yang kasar. Selama public speaking, untuk persiapan kita juga harus mengolah vokal kita dengan cara apa? Yaitu senam pernapasan, olah alat bicara, suara diafragma, intonasi, aksentuasi, kecepatan, dan juga artikulasi. Nah, intonasi yang dimaksud ini adalah yaitu irama untuk berbicara. Kenapa sih kita tuh harus berintonasi? Karena ya biar nggak monoton gitu loh, dan bisa membangun gairah pendengar atau teman-teman yang dengar atau para audiens itu jadi lebih apa ya? Jadi lebih fokus gitu loh. Jadi lebih tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut pembicaraannya. Nah, kalau semuanya ada suara presenter nih terdengar loyo, nggak bersemangat, ngantuk, ya pesannya juga nggak bakal ditanggapi gitu loh. Nggak bakal ada feedback yang terjadi. Jadi pembicaraannya bukan dua arah lagi, nggak ada arahnya gitu untuk pembicaraannya. Kalau misal presenternya terdengar loyo maupun tidak bersemangat. Nah, ini adalah beberapa pola intonasi ya teman-teman ya. Ada intonasi komunikasi, yaitu suasana bicara antar dua orang. Biasanya ini bisa antar bestie atau antara rekan kerja sama rekan kerja, atau juga misal dengan teman-teman ketemu dengan orang lain. Nah, iramanya bicaranya naik turun, tapi tidak terlalu curam, teman-teman. Nah, tidak terlalu curam yang dimaksud adalah ngomongnya kayak santai aja, gitu loh. Tidak ada sesuatu hal yang perlu ditekankan. Seperti kayak ngobrol atau misal teman-teman curhat. Nah, itu kan intonasi komunikasi. Terus ada lagi juga intonasi presentasi. Nah, intonasi bicara ini naik turunnya sangat tajam kayak hari Senin harga naik. Jadi pastikan teman-teman semua itu kayak gitu. Intonasi presentasi itu sangat berbeda karena ada beberapa informasi yang disampaikan dan perlu ditekankan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada aksentuasi serta artikulasi, di mana untuk aksentuasi ini yaitu kecepatan berbicara, gitu ya. Aksentuasi ini mempengaruhi kecepatan berbicara. Nah, aksentuasi ini
lebih ke penekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Nah, penting itu tadi adalah kata-kata yang penting gitu, aksentuasi gitu ya. Aksen itu mungkin logat bicara, tapi aksentuasi adalah penekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Seperti itu. Bicaranya jadi lebih lambat atau jadi lebih ditekan, seperti itu. Bicara bicara teman-teman juga mempengaruhi bagaimana pemahaman dari para audiens itu lebih lebih jauh gitu ya. Terus untuk artikulasi adalah kejelasan ucapan huruf per huruf serta kata per kata. Jadi nggak bikin orang lain itu bingung, nggak bikin orang lain itu kayak, hah, ngomong apa sih? Nggak jelas banget, kayak gitu. Artikulasi ini juga penting banget karena ketika kita artikulasinya nggak jelas, informasinya juga tidak akan tersampaikan dengan baik. Nah, ini adalah kecepatan untuk berbicara ya. Normalnya sendiri untuk orang-orang Indonesia, kita itu mampu mengucapkan 120 hingga 140 kata dalam 1 menit. Itu normal ya, teman-teman ya. Jadi speed berbicara itu berpengaruh juga pada tingkat kenyamanan pendengar atau para audiens. Kalau semuanya teman-teman, coba deh teman-teman nanti bikin satu kalimat atau satu paragraf gitu ya di Google Docs atau di Microsoft Word. Teman-teman coba ceritain sesuatu yang isinya 140 kata. Nah, misal teman-teman di bawah 120 kata teman-teman udah selesai nih 1 menit lebih, berarti ngomongnya terlalu lambat. Tapi kalau teman-teman satu paragraf itu udah selesai semua, tapi misal baru 40 detik, berarti ngomongnya ya terlalu cepat. Kayak gitu. Jadi penting banget untuk mengetahui kecepatan kita berbicara karena semakin cepat kita berbicara, informasi yang disampaikan juga jadi makin nggak jelas gitu. Artikulasi kita juga bakalan jadi lebih belibet. Nah, kita balik lagi ke body language ya, teman-teman ya. Fungsi dari body language ini untuk bisa kita kuasai adalah yang pertama repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disampaikan secara verbal gitu ya. Yang kedua substitusi, menggantikan lambang verbal. Contohnya kayak ketika kita bilang ada sebuah bola yang bulat, nah biasanya kita menggunakan tangan kita atau jari kita untuk mensubstitusi lambang secara verbal gitu. Terus kontradiksi, menolak sebuah pesan verbal dengan memberikan makna lain menggunakan pesan non-verbal. Nah, tangan kita, badan kita itu bisa menyampaikan hal-hal yang tidak kita omongkan gitu. Pelengkap itu juga sebagai fungsi body language serta aksentuasi. Misal kayak aku baca ya, menegaskan pesan non-verbal. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk fungsi dari body language, teman-teman. This is your turn to speak ya, teman-teman ya. Kita masih ada waktu 15 menit ya untuk kita coba latihan aja ya. Untuk kita ngobrol, untuk saling sharing, teman-teman. Nah, tapi kalau sama teman-teman aku mau bahas terlebih dahulu sebelum kita gantian ngobrolnya ya. Kita harus tahu apa yang jadi ketakutan kita. Yang pertama, teman-teman ya, evaluasi diri gitu. Dengan melakukan evaluasi diri, terus kita berbicara dengan seorang yang profesional. Seorang profesional ini yang dimaksud adalah seorang expert gitu. Entah expert di bidang public speaking atau misal dari teman-teman yang lain, misal kayak aku tuh kalau ngomong belibet banget, kamu tahu nggak kenapa ya kayak gitu. Itu juga bisa mengidentifikasi bagaimana caranya kita bisa mengatasi ketakutan-ketakutan kita. Terus yang kedua, kita harus tahu jawaban yang akan mengatasi masalah yang datang berikutnya gitu. Nah, kalau semuanya kita sudah mengidentifikasi misal masalahnya apa sih, kita gampang ngantuk atau misal ngomongnya terlalu cepat karena grogi atau apa, itu bisa jadi mengatasi penyebab-penyebab yang penyebab-penyebab di masa yang akan datang seperti itu. Terus yang ketiga, ketika kita mikir hal-hal yang membuat kita takut, itu singkirin semuanya. Makanya di awal aku bilang, kita jangan overthinking. Kita harus think positive and good things gitu ya. Kita pikir hal yang baik, kita pikir hal yang positif. Nah, ini adalah cara-cara mengatasi ketakutan saat berbicara di depan publik ya, teman-teman ya.
Yang pertama pasti pahami materinya, persiapan, prepare, baca. Nggak perlu dihafal teman-teman, jangan dihafal malah saranku. Jadi pahami audiensnya, pahami topiknya, pilih topiknya dengan baik. Terus juga jangan lupa untuk riset dan perencanaan lagi. Planning, 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 preparation, preparation, preparation. Rencanakan topik, tujuannya kayak gimana, poin pembahasannya juga apa, gagasan idenya kayak gimana. Itu penting banget ya teman-teman ya. Terus yang ketiga, rehearse. Itu latihan di depan cermin boleh atau di depan teman-temanmu juga boleh gitu ya. Terus jangan lupa juga untuk meminta feedback. Tanyain kalau soalnya misal aku kurang apa, aku ada yang perlu diperbaikin nggak? Terus sampaikan juga ke temanmu karena temanmu mungkin kayak udah kok udah bagus udah bagus. Itu apakah beneran udah bagus atau mereka malas aja gitu loh. Nah itu bisa disampaikan ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah saatnya kita praktek ya teman-teman ya. Mungkin aku balikin ke Tamam. Jadi untuk sesi ini kita akan coba ngobrol teman-teman ya, mempresentasikan teman-teman itu kayak gimana. Kita kayak simulasi interview aja deh, simulasi interview gitu ya, interview interview kerja atau interview teman-teman join di satu komunitas atau join di himpunan atau BEM. Nah, ini aku sudah buatkan satu resep. Satu resep ada 5 poin ya teman-teman ya. Bagaimana caranya kita bisa mempresentasikan diri kita dengan baik, yaitu yang pertama, kamu itu siapa? Yang kedua, keterampilan yang kita miliki itu apa? Yang ketiga, kita itu sudah pernah melakukan apa dengan keterampilan itu? Yang keempat, ada hasil nggak dari yang telah kamu lakukan itu? Dan yang kelima, dari keterampilanmu tadi, kamu itu berharap apa di masa yang akan datang? Seperti itu. Nah, ini aku juga sudah kasih contoh ya. Contohnya kayak nama saya adalah Budi dari Universitas Indonesia. Saya adalah orang yang inovatif dan mampu berpikir strategis. Apa? Maksudnya orang yang inovatif dan mampu berpikir strategis itu contohnya apa? Buktinya itu apa? Jangan sampai teman-teman itu cuma fokus di dirinya teman-teman aja sampai-sampai teman-teman itu melabeli melabeli diri teman-teman itu sebagai yang inovatif dan mampu berpikir positif. Berpikir strategis gitu. Tapi itu semua cuma label dari dirinya teman-teman sendiri gitu loh. Nggak tahu siapa yang ngasih label teman-teman itu inovatif dan mampu berpikir strategis. Nah, daripada kayak gitu, teman-teman bisa di-share seperti ini gitu ya. Sesuai dengan rumus 5 ini. Oke, mungkin aku kembalikan terlebih dahulu ke Tamam ya sebelum kita praktik. Mungkin ada yang mau ditanyakan Oke, terlebih baik, dahulu. terima kasih Kak Dwi. Sudah dikembalikan ya. Sudah panjang lebar Kak Dwi memaparkan mengenai public speaking teman-teman. Jadi sekarang saatnya untuk teman-teman semua unjuk gigi ini ya. Silakan untuk dibuat seperti yang apa telah diperintahkan oleh Kak Dwi ya. Yang pertama silakan boleh ditulis dulu siapa nih teman-teman semua nih. Nah, kemudian keterampilannya apa nih? Mungkin kalau di sini ya kita sedang lagi di kelas Job Hunt Marketing Squad. Jadi kalau teman-teman mungkin punya keterampilan di marketing boleh ditunjukkan tunjukkan saja ya. Kemudian juga apa yang telah dilakukan teman-teman nih. Nah, dan hasilnya apa teman-teman? Dan yang terakhir, harapannya apa di masa yang mendatang? Ya, siapa tahu dari teman-teman semua nih yang harapannya ke depannya pengen jadi CEO ya kan ya. Karena baru-baru ini geger tuh anak magang di Nike jadi CEO-nya tuh. Nah, itu keren ya. Boleh teman-teman silakan ditulis. Mungkin kita kasih waktu sekitar 5 menit cukup Kak Dwi? 5 menit boleh? 5 menit ya. Oke, Boleh. teman-teman, 5 menit dari sekarang silahkan untuk mempersiapkan terlebih dahulu tulisannya ya. Sambil istirahat kali ya, Kak ya? Boleh, Kak? Boleh, boleh, boleh banget. Kalau semuanya ada yang mau ke Ya, toilet dulu atau apa, hmm. silakan ya. Ya sambil ke toilet, sambil dipikirin apa nih, kira-kira mau ngomong apa nih. Aku izin ke kamar kecil dulu ya, Kak ya? Oke, terima kasih, Kak.
Oke, teman-teman gimana? Sudah ada yang siap? Mau tunjuk tangan sendiri atau saya spin nih? Aduh, enaknya di spin apa tunjuk tangan nih, Kak nih? Kalau kata Ci Menhong yang mau-mau dulu aja. Tapi kalau semuanya nggak Yang ada yang mau dulu mau, aja ya. ya udah di spin aja. Tinggal spin. Oke, siap, Kak. Boleh teman-teman yang sudah siap ya, boleh langsung tunjuk tangannya nih. Kak, aku mau dong. Silakan, silakan, silakan. Oke, silakan. Oke, nama saya Pramedia Karina Putri, biasa dipanggil Karina dari Universitas Erlangga, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Selama 3,5 tahun berkuliah, saya mengembangkan keterampilan dalam bidang kepenulisan, berbicara di depan umum, dan juga kepemimpinan. Hal tersebut dibuktikan dengan dipilihnya saya menjadi Ketua Divisi Media dan Informasi di Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya juga pernah terpilih menjadi mentee studi independen bersertifikat UX Writer Jawaban Academy Batch 5, di mana dalam kegiatan tersebut hanya ada kurang dari 30 peserta terpilih. Dalam kegiatan tersebut pula, saya bersama tim berhasil menjadi kelompok terbaik kedua dalam tugas akhir yang kami kerjakan. Dengan keterampilan dan pengalaman yang saya miliki, saya yakin akan dapat berkontribusi dalam perkembangan perusahaan. Udah, Kak. Thank you. Oke, thank you Oke, terima Pramedia. kasih. Oke, mantap, 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 mantap. Dalam waktu singkat sudah bisa share ini ya, achievementnya ya. Tapi mungkin ada beberapa achievement yang dia bisa di-highlight lebih lagi gitu ya. Tadi kan Pramedia bilang jadi pemenang grup, sorry apa tadi? Grup apa tadi? Bentar, kelompok terbaik kedua. Oke, nah mungkin ada satu achievement nih ya, Pramedia itu pernah terpilih menjadi duta kampus kayak gitu atau apa. Nah, mungkin tapi aku nggak tahu ya, ada achievement-achievement yang kayak gitu. Tapi kalau semuanya achievement yang Pramedia highlight itu seperti itu, mungkin em, grup terbaiknya itu karena atas dasar perhitungan apa gitu, indikatornya apa kok jadi grup terbaik gitu Pramedia. Atas dasar apa? Apakah karena Pramedia menjadi leader yang baik untuk mendapatkan poin yang terbaik juga gitu atau apa itu bisa jadi salah satu indikator sorry bisa jadi salah satu bentuk apa ya ada angkanya gitu loh gitu ya kalau semuanya dari yang tadi aku share screen kan bentar aku coba share screen. Hmm. Oke, nah dari yang aku tadi share screen kan ini ya. Nah, ini kan saya juga pernah magang di perusahaan bla 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 secara strategis yang dapat menurunkan laju aduan sebesar 0,2%. Jadi intinya adalah saat sesi interview, ketika kita memperkenalkan diri itu sebenarnya sebelum ada perusahaan sebelum ada teman-teman semua di satu perusahaan tersebut, bedanya apa sih ketika teman-teman join gitu. Jadi misal ketika perusahaan tanpa teman-teman itu kondisinya A gitu. Tapi ketika teman-teman udah join, kita pastikan Bapak Ibu kalau semuanya nanti kita di perusahaan ini saya akan berkontribusi sebesar A B C D E untuk bisa berubah jadi B seperti itu. Nah, contohnya kayak gini kan. Em, Pernah magang nih. Nah, si Budi, si ABC ini sebelum ada Budi, otomatis kan dia misal angkanya 1 gitu ya. Terus em, dan itu kalau semuanya dari sini kan menurunkan laju aduan sebesar 0,2%. Berarti kan dia dari 1 jadi 0,8 dan itu bagus gitu loh. Itu ya. Jadi bisa ada satu indikator kenapa sih kamu menjadi grup terbaik. Apakah dari em, kita adalah grup yang lincah atau misal dari tingkat intelijensi ya atau apa. Seperti itu, Pramedia ya. Kak mau nanya,
Kalau Mm-mm. misalkan yang SIB tadi diganti beasiswa gitu boleh nggak sih? Beasiswa boleh, boleh banget. Jadi misal, em, tapi harus yang relate ya. Misal kalau semuanya di dunia kerja, Pramedia itu mendapatkan beasiswa, tapi beasiswa itu untuk apa gitu? Apa yang akan di-highlight dari beasiswa tersebut? Apakah dari highlight tersebut itu mempengaruhi achievement-achievement yang selama ini dicapai oleh Pramedia, atau ya ketika beasiswa itu kan salah satu bentuk privilege ya. Jadi banyak banyak bentuk-bentuk privilege yang sebenarnya itu tidak bisa kita klaim sebagai achievement kita. Itu mungkin beberapa hal, contohnya kayak gini. Em, saya berhasil membeli mobil Ferrari karena uang dari orang tua saya. Ya, tidak bisa jadi klaim sebagai achievement karena dia tidak ada effort di dalamnya sebenarnya ya. Karena ya itu uang orang tua dia. Kayak gitu. Seperti itu Pramedia. Tapi kalau semuanya itu bisa menjadi salah satu bentuk acuan dari achievement-achievement yang kamu raih, itu boleh banget. Kalau semuanya Pramedia adalah LPDP awardee, mendapatkan beasiswa LPDP tahun 2024 dan berkesempatan untuk berkuliah di Monash University Australia. Nah, itu juga bisa jadi salah satu bentuk achievement. Karena LPDP ya sesusah itu gitu loh. Se se apa ya? Kayak orang-orang seprivilege apapun belum tentu juga bisa dapetin LPDP kayak gitu kan. Seperti itu Pramedia. Oke Kak, thank you. Thank you. Oke lah, malah reunian ya, batch 5 sama batch 4. Thank you Pramedia ya. Gak nyangka ternyata dari UX Writer batch 5 ya. Pasti kenal Imam nih pasti nih. Oke, selanjutnya siapa nih yang mau eh untuk unjuk gigi nih? Siapa nih? Sila. Oh, kenal Imam. Imam terkenal ternyata ya. Ya Imam adalah orang yang paling semangat di batch saya gitu. Oke, silakan teman-teman, silakan tunjuk tangan atau mungkin mau di spin aja nih. Mungkin 2 orang lagi ya, Mam ya. Boleh tunjuk aja nggak? Dua orang lagi ya, Ya. tunjuk aja. Tunjuk aja Kak. Boleh atau mau pakai spin juga boleh. Pakai spin aja kali ya Kak, biar 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 adil ya Kak ya. Oh itu tuh ada Azi Oh, tuh. ini ada yang tunjuk tangan Kak. Oke, silahkan Kak Latifatun ya. Silahkan untuk langsung unjuk gigi. Halo Kak, jadi perkenalkan nama saya Latifatul Aziza dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Keempat Administrasi Negara. Selama berkuliah, Halo Azi, suaranya kurang kencang ya? Atau di aku aja? gimana Kak? Udah. Oke. Baik, kenalin nama aku Latifatul Aziza dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan D4 Administrasi Negara, semester 5. Selama berkuliah, saya mengembangkan keterampilan dalam bidang administrasi, kepemimpinan, dan komunikasi, lalu sebagai bendahara melalui organisasi di Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara selama 1 periode, yang tentu saja relevan dengan jurusan saya. Di tengah kesibukan itu, saya juga sering mengikuti kegiatan dalam komunitas serta kegiatan di luar kampus, seperti Workintek, Yestek. Kemudian saya juga mengikuti kegiatan di markas, salah satunya pelatihan Hustler, juga tergabung dalam GDG Surabaya. Nah, untuk Hustler ini saya baru selesai bulan kemarin untuk pelatihannya. Lalu hal ini membuat saya dapat mengembangkan pengetahuan terkait dengan digital, menambah relasi dan juga keterampilan. Dalam kegiatan Yestek, tim saya pernah meraih kategori Best Team dalam Digital Marketing berkat presentasi yang baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris serta penataan presentasi yang efektif yang berhasil meningkatkan komunikasi dan interaksi juga di akun yang baru dibuat pada akun WMK Unair. Dengan keterampilan dan pengetahuan yang saya miliki, saya harap dapat meningkatkan peluang dalam membangun karir profesional di bidang administrasi serta sebagai cadangan untuk karir switch di dunia digital nanti. Terima kasih.
Oke, thank you Azi. Keren banget. Ini Azi juga salah satu peserta program dari jawaban dari sebelum-sebelumnya nih, Mam. Kalau Pramedia kan dari SIB. Kalau Azi ini dari Yastek tahun berapa ya? Tahun lalu ya, 2022. 2022. 2022. Wow, lebih senior nih. Oke. Nah, Azi paling kalau semuanya saran dari aku mungkin bisa disebutkan ini ya, kayak contohnya tadi membantu menghandle akun Instagram UMK UNER kayak gitu. Nah, misal kalau dulu kan di Yestek itu kan kamu dari awal ya ready to post konten ya. Nah, Ya, bisa betul. disebutkan kayak sebelumnya followersnya berapa, terus sekarang jadi berapa. Terus misal di Yestek, kamu waktu itu kan, kamu waktu itu juara nggak sih? Aku lupa deh. Iya, Kak. Cuman itu aku tadi sebenarnya mau nyantumin, cuman kan lupa udah lama. Terus waktunya nggak cukup kan ini buat nyari-nyari. Oke. Ya, itu sebenarnya cantumin aja kayak menjadi juara pertama untuk best project karena apa gitu. Apakah karena memang projectnya itu berhasil kamu tangani dengan baik. Nah, itu kan nyambung ke misal dari WMK UNER itu kamu berhasil mengeksekusi projectnya dengan baik kayak gitu loh. Ya kan? Iya, Kak. Oke, paling itu sih Pramedia sama Azi sama ininya bisa dibantu highlight dalam bentuk angka. Angka itu penting banget karena apa? Kalau semuanya udah ada angka, orang itu tahu patokannya di mana. Gitu. Misal kayak em, aku telah berhasil menghandle salah satu akun WMK UNER dari yang sebelum saya pegang itu masih 100 followers, ketika saya pegang hanya dalam waktu 2 bulan bisa menjadi 1.200 kayak gitu. Nah, itu orang jadi punya komparatif gitu ya. Ini sebelum ada Aziza itu 100, setelah dipegang Aziza jadi 1.200, cuma 3 bulan. Berarti kan ada penambahan sebesar 1.100 selama 3 bulan itu tadi. Nah, itu bisa jadi salah satu bentuk highlight achievement yang oke. Gitu Aziza. Oke, Kak. Oke, thank you Aziza ya. Satu lagi Mam, silakan. Oke, kita punya slot satu lagi nih teman-teman. Silakan untuk yang mau unjuk gigi, yang mau menampilkan dirinya ya, yang mau presentasi silakan untuk angkat tangan karena ini merupakan kesempatan emas nih buat teman-teman dikoreksi nanti ya. Bisa dikoreksi, bisa diapresiasi juga oleh Kak Dwi langsung nih. Oke, seperti belum ada yang tunjuk tangan nih. Oke, siapa nih kira-kira nih yang mau nih? Englan mungkin, atau Fariha mungkin, atau Dea, atau Gita, atau Ita nih. Tadi Nahdi kemana Nahdi ya? Oh Nahdi menghilang dari line ini nih. Biasanya Nahdi ini yang aktif juga nih. Wah nggak ada yang mau nih Kak Dwi nih. Atau kita tinggal 10 menit lagi nih menuju jam 9 Kak? Atau gimana nih Kak? Enaknya nih Kak. Oke, nggak Kak apa-apa. Dwi Kita, kayaknya capek capek banget hari ini kayaknya ya, Kak Dwi nih. kita end aja, Iya nggak apa-apa capek sih. banget. Nggak usah dipaksa, Mam. Nggak apa-apa, Mam. Nggak bisa dipaksa ya. Oke. Cukup ya Kak ya? Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini yang sudah hadir ya. Terima kasih juga Kak ke Kak Dwi ya telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya ya untuk memberikan kita pelajaran yang berharga. Boleh dong kasih apresiasi buat Kak Dwi ini, kasih reaksi kalau aku mau give singa deh ke Kak Dwi. Mana nih give singanya? Nah, donat aja deh Kak. Donat buat menutup hari. Oke, teman-teman semuanya. Oh, ada yang kasih love tuh Kak tuh. Ada yang kasih trompet tuh. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya hari ini. Mungkin untuk menutup kelas kita, boleh dong diaktifkan dulu kameranya karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama teman-teman. Ya, silakan teman-teman diaktifkan kameranya dan diarahkan ke wajah dengan jelas. Silakan disiapkan pose senyuman terbaiknya teman-teman. Ya. Oke, dalam hitungan ketiga, saya izin untuk mengambil gambar teman-teman. 1, 2, oh belum nih, masih ada nih yang OTW on cam nih. Ya, masih kita tunggu ya. Kak Dea ini belum muncul. Nah, udah muncul. Oke, teman-teman semuanya siap-siap. 1, 2, 3.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Nih terakhir nih, ada gift dari Dea nih. Ini apa ini namanya nih? Taco ya, Taco Bell nih. Terima kasih Kak Dea ya sudah memberikan gift Taco Bell ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa lagi. Selamat istirahat. Kak Dwi, thank you.